Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bola Bang Kasir. Di video kali ini kita akan bahas atau review pertandingan yang sudah berakhir antara Persib Bandung melawan eh, Arema ya, Arema FC di kandang di GBLA malam tadi yang berakhir dengan skor 0-0. Gue ingin bahas beberapa hal ya cuy, diantaranya adalah terkait dari permainan kita sendiri, kemudian terkait dari permainan lawan seperti apa, dan juga kepemimpinan wasit cuy. Sebelum pertandingan tadi bergulir, gue sempat membuat video sebelumnya yang mewanti-wanti Persib Bandung akan hal ini cuy. Yang pertama yaitu dalam lawatannya Arema ke Bandung di 2 musim terakhir itu selalu berakhir dengan imbang. Jadi gue memang sudah mewanti-wanti bahwa pertandingan tadi yang berlangsung itu pasti tidak akan berlangsung mudah. Walaupun kita memenangkan berhasil memenangkan pertandingan terakhir melawan mereka, itu bukan jaminan kita bisa memenangkan pertandingan ya yang akan berlangsung. Sama halnya dengan Dewa ya coy, walaupun kita bisa berhasil menang sebelumnya, akan tetapi itu bukan jaminan bisa mengalahkan mereka di pertandingan tadi seperti itu atau di pertandingan sebelumnya. Kita tinggalkan review yang gua buat sebelumnya. Kita akan membahas pertandingan tadi yang berlangsung. Sebetulnya kita tidak kekurangan peluang ya. Yang pertama, gua mengapresiasi semua pemain ya, tidak menyalahkan satu atau dua pemain saja. Gua mengapresiasi mereka sudah berjuang. Yang kekurangan dari kita hanya gol. Kalau peluang itu banyak banget coy, hanya memang tidak ada yang berhasil dikonversi menjadi gol. Dan yang kedua adalah gua respect kepada Arema. Sepertinya memang mereka tidak mengincar kemenangan di kandang kita, walaupun memang tidak ada tim yang tidak mengincar kemenangan ya. Hanya saja mereka itu realistis. Mereka bertandang ke Bandung itu dengan status yang posisi mereka berada di posisi ke-11, dan Persib Bandung dalam laga kandangnya di musim ini tuh semua disapu bersih. Jadi kalau tidak salah 14 kemenangan atau 15 kemenangan gitu ya. Tanpa kekalahan dan tanpa hasil imbang, semua disapu bersih di Liga 1. Dan ya mereka nothing tulus berlaga di GBLA, mereka dapat 1 poin itu betul-betul mereka patut syukuri, karena tidak ada tim yang bertandang ke Bandung itu mendapatkan poin ketika mereka kembali ke markas mereka. Itu poinnya ya. Dan memang mereka bermain bagus di pertandingan ini, sangat sangat respect kepada mereka. Mereka mampu menahan semua gempuran. Kalau tidak salah dalam konferensi pers itu Bojan menjelaskan bahwa ada 28 peluang yang memang tidak bisa dikonversi menjadi gol. Jadi bukan hanya pemain belakangnya saja, kiper mereka pun tampil sangat bagus ya, pertahanannya solid. Kalau misalkan kalau misalkan memang buntu, atau misalkan Coach Bojan tidak memiliki ide sama sekali, itu kan berbeda ya. Maksudnya ini memang tidak ada yang bisa berhasil dikonversi menjadi gol, karena memang ya lawannya juga memang bermain bagus ya cuy. Beda 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 cerita kalau misalkan memang monoton. Tapi semua cara sudah dicoba tadi di pertandingan tadi, itu semua cara sudah dicoba, dan memang tidak ada yang gue bilang tadi ketika live reaction itu, apa yang kurang dari kita di pertandingan tadi itu hanya gol saja cuy. Karena memang kita sudah mengarahkan semua kemampuan, sudah sesuai dengan apa yang sudah dijalankan sebelumnya, dan memang ya kembali lagi tidak ada yang bisa berhasil dikonversi menjadi gol seperti itu. Dan kalau misalkan yang bisa disesalkan tadi itu, karena ya mungkin karena kita terlalu banyak membuang peluang lah ya.
mulai dari awal babak pertama sampai pada menit akhir itu, karena peluangnya banyak yang tidak bisa dikonversi menjadi gol, ya itulah makanya peluangnya terbuang sia-sia begitu saja cuy ya. Dan gue pengen mengajak kepada teman-teman semua, dan ini pasti apa ya, pasti banyak terjadi ketika tim kembali mendapatkan hasil yang kurang atau tidak sesuai dengan harapan kita, yaitu kemenangan belum didapatkan. Pasti ada saja satu atau dua pemain yang dikambing hitamkan. Cuman gue mengajak kepada teman-teman semua agar lebih dewasa ya. Ketika mengkritik, kritiklah secara objektif. Yang dikritik itu adalah permainannya. Gue sih kurang setuju ya kalau misalkan memang seperti Baros dikritik keras, Lucho dikritik keras karena buang-buang peluang. Maksud gue ketika ingin mengkritik, gue bukan berarti tidak suka sama Beckham ya. Gue suka banget juga sama Beckham coy. Akan tetapi ketika teman-teman mengkritik Baros, mengkritik Lucho, mengkritik siapapun itu yang eh, membuang-buang peluang di pertandingan tadi, barangkali bisa dikritik juga Beckhamnya, karena di pertandingan tadi itu peluang besar yang harusnya kita konversi jadi gol itu adalah peluangnya Etam, peluangnya Beckham di pertengahan babak kedua kalau tidak salah ya, itu sudah 1 lawan 1, akan tetapi berhasil ditepis, berhasil diantisipasi oleh pemain belakangnya Arema coy. Makanya menurut gua sangat tidak apa ya, tidak objektif lah ketika sudah mengkritik Baros dengan membuang peluang, mengkritik Lucho juga tapi tidak mengkritik Etam, ya kurang objektif aja gitu ya. Maksudnya kurang adil aja mengkritik satu yang ingin dijadikan kambing hitam, akan tetapi pemain yang lain luput dari kritikan karena pemain lokal yang berdarah apa ya, pemain daerah lah ya istilahnya. Kembali lagi coy, gue bukan tidak suka sama Etam, gue bukan apa ya, head speech kepada Etam. Kita itu ngebanggain Etam banget cuy. Makanya menurut gue ini poinnya sih, kalau misalkan ingin mengkritik pemain, kritiknya itu secara objektif ya cuy. Nah itu aja sih. Dan yang terakhir gue pengen mention gimana kepemimpinan wasit tadi ya cuy. Kalau menurut gua wasit yang memimpin tadi itu minim kontroversi lah. Kalau dibandingkan kemarin pertandingan melawan Dewa itu jauh banget kepemimpinan wasit yang memimpin laga Dewa dengan pertandingan yang tadi. Walaupun sama-sama skornya 0-0, skornya imbang, tadi tidak ada gol yang tercipta, 0-0, yang kemarin ada 2-2, tentu kita lebih menyesali lah pertandingan yang kemarin dengan adanya hal-hal yang merugikan lah, dianggap merugikan. Dan kalau tadi itu memang sempat ada gol yang dianulir, kurang jelas juga antara offside atau apa, tapi kalau menurut gue tadi memang Berginho sudah dalam posisi offside ketika menerima pantulan bola yang ditendang oleh Baros coy. Barangkali untuk video kali ini cukup sekian ya coy. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan kita akan live reaction lagi di pertandingan Borneo melawan Semen Padang besok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.